Pansus itu nggak ada urusannya dengan PBNU, nggak ada urusannya dengan si A si B gitu. Urusannya itu adalah kementerian yang bermitra dengan Komisi 8 dan diusulkan praksi-praksi yang berbeda untuk membuat pansus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian itulah yang baru saja kita dengarkan penegasan dari Maman Imanul Haq tentang latar belakang pembentukan pansus haji di DPR yang sudah ketok. Jadi pansus haji itu tidak ada hubungannya dengan PBNU, tidak ada berhubungan dengan seseorang, dan tidak ada sama sekali, kata Maman Imanul Haq. Karena pansus NU itu adalah memang mengevaluasi mitra kerja dari, utamanya mitra kerja di DPR, Komisi 8 khususnya itu. Jadi ini enggak, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan PBNU atau seseorang yang dibidik dan lain-lain, tidak. Ini semata-mata katanya karena memang etos kerjanya. Jadi memang kalau masalah haji jadi masalah yang selalu menarik di Kementerian Agama ya karena memang setiap tahun itu haji itu selalu timbul masalah, selalu ada saja masalah. Karena itu ini ditangani, muncul yang ini muncul. Ya, di tahun ini itu kan macam-macam, ada penerbangan lah yang delay sampai hampir 30 jam delaynya. Kemudian masalah tenda di Mina yang ini yang hampir tiap tahun dikeluhkan oleh para jamaah haji. Ini kan harus dievaluasi, karena itu maka muncullah pansus. Jadi mari kita dengarkan penjelasan lebih lengkap dari Maman Imanul Haq, salah seorang anggota pansus haji dan juga kebetulan anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kapan ini, Yai? Ini yang kemarin rame-rame juga dengan pansus haji. Iya, jadi Komisi 8 itu mitranya, satu Kementerian Agama, yang kedua Kementerian Sosial, yang ketiga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu kita juga dengan bencana BNPB, dengan pengelola keuangan BPKH yang 170 triliun itu. Lalu ada Baznas. Jadi intinya kalau di komisi saya itu komisi dunia akhirat. Makanya orang tuh bilang bahwa di Komisi 8 itu yang ada adalah air mata, bukan mata air. Gitu ya? Banyak katanya orang yang nggak betah. Karena harus memikirkan kemaslahatan umat. Iya. Ya kan, di Komisi 8 dan termasuk nggak bisa main juga. Iya ya. Itu kan yang penting itu. Tapi bagi saya, komisi ini justru komisi yang bisa memotret dengan langsung bagaimana Indonesia. Misalnya di kita itu kemiskinan ekstrim berapa. Iya. Nah, yang termasuk juga ada orang yang senang disebut orang miskin. Karena dapat bantuan-bantuan terus itu ya kita tanya, kok kamu senang banget jadi orang miskin? Karena dapat bantuan. Iya benar. Itu bahaya juga, mentalitas miskin itu Iya. sangat mempengaruhi bangsa kita ini, dan itu bahaya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal air mata dan mata air. Ini kemarin ada yang mata air juga nih. Ya, sampai dijadiin pansus ini. Terus jadi rame nih. Jadi kisru-kisru nih terakhir nih. Iya. Ceritanya gimana sih? Apa bener nih? Pansus ini memang dibikin karena dendam pribadi. Kan Enggak. katanya begitu. Saya itu panja haji sepanjang tahun. Karena haji tiap tahun, setiap kita akan membahas soal haji, maka dibikinlah panja. Panja itu panitia kerja. Nah, saya itu panja haji. Jadi tahu persis apa yang terjadi. Apa tuh yang terjadi? Satu, di panja itu kita mulai menentukan misalnya berapa biaya ibadah haji, dan itu nanti akan terbagi dua. Ada biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah, namanya BPIH. Ada yang biaya haji yang dibayar lewat dana maslahat yang dari BPKH itu. Dari tabungan haji itu. Dari tabungan haji itu. Nah, dari tahun ke tahun persoalan kita segitu-gitunya aja. Misalnya soal keterlambatan pesawat. Karena komponen biaya haji terbesar itu ada di penerbangan. Yang kedua baru maktab, penginapan. Nah, yang ketiga baru di kuliner. Kok kuliner sih?
Kita senang kuliner sih. Udah lama Konsumsi, ya kita. konsumsi. Ya konsumsi. Kok kuliner. Kok jadi kuliner? Udah lamanya nggak kuliner. Nah, lalu sebagian itu kita lihat dari tahun ke tahun sebenarnya banyak sekali yang perlu kita koreksi. Misalnya, kenapa penerbangannya itu dimonopoli oleh 2 penerbangan, yaitu Garuda dan Arab Saudi Airlines. Nggak masalah sih sebenarnya. Yang masalah itu bagaimana kalau terjadi keterlambatan. Tahun ini keterlambatannya 60%. Waduh, banyak. Karena Garuda itu Armadanya ya. armadanya sedikit. kurang. Leasing dia apalagi sebelum itu kan ada persoalan juga kan, utangnya seperti itu. Nah, kita minta agar keterlambatan ini paling tidak ya hanya 10%. Ya, seperti itu. Di Solo itu kemarin saya ke sana, pas ada keterlambatan berjam-jam. Bayangkan Kasihan ya, jamaah kita tuh kan kayak ini, Mbak Didi. Oh, ya. Kayak apa ya? Kayak sapi perah. Jadi mereka terus aja diulangi-ulangi baca doa. Iya kan? Dihibur gitu ya. Iya baca doa, lalu mereka akan diomongin bahwa di Mekah itu seperti di akhirat. Kalau dikasih nasi basi pun anggap aja enak. Kalau tidurnya nggak enak pun anggap enak. Itu kan salah. Iya. Di mata saya itu yang penting itu sehat. Jadi terima aja itu doktrin. apapun. Doktrin yang salah. Doktrin Betul. bahwa berangkat haji itu kita harus ikhlas menerima kondisi apapun. Padahal ada hak dia yang harus dia dapatkan. Nah, lalu maktab, hotel, penginapan. Itu kan tidak ada orang yang bisa mengetes misalnya apakah semua hotel yang kita ambil itu grade A. Pasti kan ada grade A, grade B, grade C iya. gitu kan. Nah, sebagai relawan kan kita pernah ingat tuh. Kadang-kadang dapat A, kadang-kadang B. Masih ingat nggak? Kadang-kadang nggak dapat apa-apa Kadang-kadang juga. nggak dapat Iya. apa. Nah, sementara yang nggak bekerja dapat A terus. Nah, itu dalam ketika dibahas, itu rata-rata semua dihitung dengan rate A. Berapa keuntungannya Tapi coba? kenyataannya nggak semua dapat Nggak A. semua A kan? Itu kemana sisa uangnya dan lain sebagainya. Ini jamaah kan nggak bisa komplain. Hmm, Ya karena dia kita nggak ngerti. didoktrin untuk pasrah menerima Ini kondisi ujian. apapun. Ujian. Ujian Nah, dari termasuk Allah. orang yang ngambil uang dari jamaah pun dia tidak merasa berdosa. Astagfirullah. Ketika saya tanya misalnya, kalian ingat loh, itu uang sesen pun, itu uang jamaah, tamu Allah. Mereka bilang, kan kita tahu sebesar apapun dosa kita, tinggal kita tawaf, maka akan diampuni. Diampuni. Jadi kenapa kementerian ini ada yang berbuat korupsi? Karena mereka tahu persis bagaimana cara bertaubat yang baik. Tinggal tawaf sa'i. Udah kan itu diampuni. Diampuni. Itu yang salah. Jadi ada pola keberagamaan kita yang harus diperbaiki, yaitu soal bagaimana transparansi akuntabilitas Nah ini kemarin keuangan. nggak transparan penyelenggaraan yang sekarang ini. Dari tahun ke tahun sebenarnya kita udah mempertanyakan. Nah, ada cumannya nih. Di 2 tahun terakhir ini ada pola yang dirubah. Jadi mulai tahun kemarin sebelum ini itu kita pengawasan DPR itu tidak merangkap dengan Kementerian Agama. Oh, Jadi kalau dulu kita bareng nih. bareng. Makanya yang jelek pun jadi bagus. Medianya pun media yang harus sama, satu suara. Nah, ketika kemarin kita dengan Pak Mohaimin, dengan Pak Dasko, medianya beda. Yang kedua pengawasannya pun tidak sama. Di sana kita ketemu. Nangis lah tuh, 2 pimpinan DPR itu. Gus Mohaimin nangis lihat orang berjubel, lalu tempat wudhu yang tidak pas. Lalu setelah itu kita tidak punya bargaining position dengan IO di sana dan lain sebagainya. Pak Dasko juga gitu. Ada orang lagi antri mau ke air, sementara 20 kamar mandi itu tidak bisa dipakai semuanya. Bayangkan aja, orang nahan, itu lalu orang numpuk. Dan kita menemukan beberapa orang dalam keadaan pingsan. Seperti itu. Nah, dari sanalah mulai ada ide bahwa kita akan membuat semacam pansus. Pansus itu nggak ada urusannya dengan PBNU, nggak ada urusannya dengan si A si B gitu. Urusannya itu adalah kementerian yang bermitra dengan Komisi 8 dan diusulkan praksi-praksi yang berbeda untuk membuat pansus. Akan mempertanyakan transparansinya, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya. Nah misalnya ya, waktu tahun kemarin itu pas beres COVID, tiba-tiba pemerintah Arab Saudi minta 1,5 triliun. Buat apa? Untuk tambahan. Kalau dibayar berarti
kita bisa berangkat, kalau enggak. Wah, kita daripada diomongin sama jamaah lebih baik bayar aja. Nah, saya termasuk orang yang bayar aja lah. Itu untuk tambahan apa? Mereka tambahan untuk di Armuza itu. Oh, Tambahan, ya kan? tambahan. Yang kedua untuk penerbangan mereka yang di Surabaya. Oh. Nah, singkat cerita kita bayar, kita berangkat. Oke. Saya datang ke sana. Satu, yang namanya tenda tidak sesuai kapasitas. Lalu ada kasur kecil itu, lalu ada selimut. Kita tanya, kok begini sih uang yang kita tambahkan itu tidak sesuai barangnya? Lalu mereka bilang, dia bilang 2 years, 2 tahun kami loss, rugi. Ini saat kami untuk mengambil kembali kerugian. Saya bilang ya tapi tidak gitu juga caranya. Gitu. Oh gitu. Nah itulah yang Semua saya rugi kan itu- karena COVID. itu saya bilang bahwa Kementerian Agama itu jangan diisi ustadz semua yang isinya Iya, doa. iya, iya. Harus ada orang yang bisa Mm-mm. apa istilahnya kalau perbankan tuh Pak? Ya menghitung lah ya. Menghitung Gitu. misalnya Manage. dengan uang segini kita dapat fasilitas ini. Ya. Dengan uang segini kita dapat karpet semacam ini dan lain Iya, sebagainya. iya, iya, iya. Nah, Audit. audit dan ada jago tawar-menawar. Arab kan jago, Pak. Arab Iya. itu punya prinsip pihil pulus, mulus, mafi fulus, mampus. Pokoknya selama ada uang, mulus. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita kurang uang, mampus kita. Iya. Nah, tapi kan dengan bayaran yang udah lumayan, kita ingin hak Iya jamaah dong, itu dapat. sesuai dong. Betul. Ini kan di satu sisi ini kan seperti servis juga, jasa. Mm-mm. Kayak kita mau piknik gitu. Ini kan lebih dari piknik nih. Iya. Lebih dari wisata. Makanya itu menjadi masukan dari awal, tapi yang menjadi momentumnya itu adalah soal tambahan 20.000 kuota. Iya. Itu seharusnya 8% diberikan kepada haji khusus, sisanya ke reguler. Hmm. Ini enggak 50% ke haji khusus. Oh. Di sanalah kita mulai curiga, apalagi Iya. ada beberapa yang penyelenggara haji khusus itu bilang bahwa kuotanya itu mahal, ada yang 200 juta, 300 juta. Haji khusus nih maksudnya gimana? Jadi kan ada haji reguler yang kita nunggu tahun setahun gitu, ada yang sampai 30 tahun, 35 tahun. Ini ONH plus gitu ya? Kayak ONH plus lah kayak gitu. Itu dalam Harusnya 8%. Berarti kalau 20.000 cuma 1.500. iya, Ini sekarang yang kemarin beredar 50%. 50%, 10.000 jadinya. Luar biasa. Anggaplah misalnya yang di kontingen yang 10.000, berarti 5.000 aja udah masih jauh kan? Masih jauh. Nah itulah yang ingin diperjelas lewat panja. Pansus. Iya pansus, lewat pansus. Pansus itu diusulkan bukan oleh PKB saja. Pertamanya oleh Pak John F. Kennedy dari Golkar. Golkar. Lalu Mbak Bu Seli dari PDIP. Lalu beberapa yang lain. Nah kebetulan pimpinan DPR bidang kestranya adalah Pak Gus Muhaimin. Maka diketok lah kayak gitu. Jadi kalau ada yang alasan bahwa ini adalah soal pribadi itu salah. Masa sih? Oh, Komisi 8 PKB ada berapa? Berapa kursi? berapa orang? Berapa orang? Hanya 5 orang. 5 orang. 5 orang. Ketua komisinya dari PAN Dari kalau nggak PAN, salah. dari PAN Iya. betul Pak Sabul Kafi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang anggap bahwa ini ada persoalan pribadi, bahwa ini ada persoalan kita dengan PBNU, enggak juga. Kita ini diatur oleh konstitusi. Iya benar. Nah, saya jadi mau ngitung-ngitung nih, Kiai. Tadi 10.000, berapa tadi tarifnya? Anggap 200 aja juta. 10.000, ya kita 10.000 ya. Nah, Anggap 10.000. Terus? Anggaplah misalnya 100 juta. 100 juta, udah 1 triliun ya? Nggak tahu saya. Saya jarang hitung duit. Enggak, 10.000 kali 100 juta kan 1 triliun. Itu saya nggak tahu. Wah lumayan tuh bisa Tapi satu pemilu memang tuh. dari masa ke masa ya korupsi penyelenggaraan haji itu ada terus ya di negara kita ya, Kiai. Ya itu dia, saya sering bilang bahwa masa sih tamu-tamu Tuhan aja dikorupsi. Iya. Mereka jawab karena kita gampang banget Segitu cara berdoa. teganya ya. Oke, nanti to be fair kita juga bisa undang dari Kementerian Agama ya Iya, untuk iya, menjelaskan ini ya. Supaya Iya betul. Makanya kan nanti pansus itu jangan merasa diadili. Kamus itu hanya bertanya, benar nggak? Iya enggak dan lain sebagainya. Jadi setiap saya di panja haji itu kalau kita datang ke Mekah atau ke Madinah, jadi kita kan melakukan pengawasan ke sana. Kemarin ke sana, Kiai. Saya pengawasan ke sana, tapi saya tidak ikut haji. Oh, oke. Karena udah sering haji juga. Bukan ya. soal sering, tapi ada teman-teman saya yang nggak jadi di DPR RI pingin haji. Oh, oke. Slotnya buat teman-teman. Nggak gitu. Iya. Terus apa saja yang nggak manusiawi di sana selain fasilitas dan lain-lain? Makanannya gimana, Kiai? Iya sebenarnya ya kalau kita punya
posisi yang Posisi tawar lah ya. power yang kuat, kita tuh bisa seperti negara-negara yang lain. Misalnya, negara yang bagus maktabnya itu adalah Turki. Iya, iya. Karena dia bisa bayar di awal. Dari kita enggak kan? Kita itu ada dulu penelitian, setelah penelitian dibawa di rapat DPR dengan Kementerian Agama, setelah itu nunggu presiden. Kalau presidennya sibuk pilpres, Iya, maksudnya iya, pilpres iya, iya. anaknya, nah kayak gitu bisa lama juga, ya kan? Iya, iya. Misalnya ini, Iya, iya. kayak gitu. Nah di negara lain tuh enggak, itu cepat. Nah makanya kita lagi usulin juga apakah nanti kita bisa tidak tiap musim gitu, tapi berapa tahun kita ambil ya. langsung. Iya dong. Bisa. Secara dana memungkinkan kan? Dana, Kita punya 170 triliun. Hajinya kan ada kan? Ada. Dulu sebenarnya udah mulai ya, waktu zamannya Pak Harto itu Mbak Tutut bikin di Madinah. Kayak gitu. Tetapi ketika jatuhlah Soeharto, biasa di kita kan nggak jalan tuh. Langsung nggak jalan. Nah, jadi ada beberapa yang sebenarnya posisi kita itu kuat. Satu, kita adalah negara paling besar mengirim. Iya. 141.000. Iya. 241.000 241.000 jamaah. jamaah. Itu gede banget. Yang kedua, secara historis, Ini sudah ditambah kuota yang baru? udah yang tambahan itu. Secara historis kita punya hubungan yang dekat. Iya. Dan yang ketiga, orang Indonesia tuh paling disenangin sama pemerintah Arab Saudi. Royal belanjanya ya. Satu, dari sisi ibadah dia moderat, tidak meragukan dan sebagainya. Yang kedua, dia tidak hanya tawaf di Mekah, tapi tawaf di mall-mall besar itu. Di pasar Seng. Nggak ada pasar Udah Seng nggak sekarang. ada ya? Nggak ada. Nah jadi, Terakhir masih ada. Sampai orang-orang sana pedagang udah bisa bahasa Indonesia semua itu. dan Iya. ada praktek ada kursusnya, kursus bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh kalau ada orang Indonesia lain pakai bahasa Indonesia merasa Seneng. temennya, padahal ditipu, Iya. ditipu harga dan lain sebagainya. Iya, iya, Nah makanya saya berkali-kali bilang ke Dirjen Haji itu, manfaatkan tuh. Heeh. Jadi haji itu bukan hanya Kementerian Agama, walaupun secara konstitusi yang pegang Kementerian Agama, tapi dia harus memperkuat Kementerian Luar Negeri Ya. lewat duta besarnya, ya. Yang kedua, Perdagangan juga. perdagangan. Iya. Misalnya berapa sih yang bisa kita kirim? Kita nggak ada. Beras tuh nggak beras Cianjur. Oh, Jadi kita soal beras aja nggak bisa. aduh. Ada yang kemarin saya lihat ada beras Cianjur. Saya lihat itu hanya ditutup kainnya aja. Dalamnya Ini tetap dapetnya beras apa? Biryani itu. Beras Hindi itu. Iya, yang lebih gitu-gitu. enak dong. Kalau Iya, nasi tapi kan- kebuli kan jadi lebih enak. Kan gini ngitungnya. 241.000 jamaah. Heeh. Apa nilai ekonomi yang bisa Oh, dapatkan betul, oleh betul. negara kita? Iya, Betul, iya, betul. iya, iya. Itu harus Itu dipikirkan. dihitung ekspor jadinya ya. Iya, jadi kita jajan di sana. Ada tukang bakso Udin, Heeh. Allah alam kemana Palsu tuh. tapi ya. Pas. Udin ala-ala yang ada. Kang. Ini menarik. Saya jadi hitungannya Jadi ingin jadi menteri agama ya? Iya.